Dan mereka orang-orang yang beriman semisal para anbiya selalu menyikapi dengan kesabaran dan kesabaran. Wahada, dan ini diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, Rasul yang terbaik, ahsanun nas, wa ajwadun nas, wa asja'un nas, orang yang terbaik, orang yang paling dermawan sedunia, orang yang paling pemberani sedunia, orang yang paling bertakwa, pokoknya yang paling baik beliau. Ini dinyatakan oleh para sahabatnya, orang yang terbaik, orang yang paling dermawan. Bahkan kedermawanannya beliau terlebih khusus di bulan Ramadan itu khairun minar rihal mursalah, lebih terasa dibanding angin yang bertiup. Kedermawanannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sekarang menyikapi ujian-ujian yang datang? Kita bayangkan awal-awal Islam, awal-awal yang sangat atau yang penuh dengan kesengsaraan, kesedihan, penuh dengan kesulitan, kepayahan sudah kumpul semuanya di sana. Sampai mereka diboikot di belakang Gunung Makkah selama kurang lebih 3,5 tahun. Waktu yang panjang 3,5 tahun itu. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diberi, tidak boleh berjual beli, tidak boleh ada muamalah kerjasama apapun. Pokoknya diboikot, tidak diapa-apakan. Bersama mereka Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan wal auladu, bahkan anak-anak itu sampai sebagiannya meninggal. Dia ajri apa? Karena apa? Karena apa? Alju, karena lapar. Dan terdengar jerit tangis mereka dari balik Gunung Makkah karena laparnya mereka. Sampai geriba, tempat air minum yang terbuat dari kulit, mereka potong lalu mereka masak. Supaya apa? Supaya bisa ada makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Bahkan disebutkan tulang itu mereka cacah-cacah lalu mereka makan karena tidak ada makanan lagi. Tetapi mereka dengan ujian yang sedemikian dahsyatnya rela bersabar dengan kesabaran yang pahit rasanya. Bagaimana penamaan sabar? Demi iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajari, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi kehidupan dunia ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini dengan contoh yang besar pula. Untuk menjadi manusia yang besar pula. Tetapi mereka berpuasa karena tidak ada makanan. Melebihi siapapun. Mereka berpuasa itu bukan hanya ketika Allah mewajibkan mereka berpuasa. Tetapi keadaan-keadaan yang tidak mengharuskan mereka berpuasa, tetapi harus mereka berpuasa karena tidak ada makanan. Terkadang dia pulang ke rumahnya, wasa'ala, beliau bertanya kepada keluarganya, hal indakum al-ghada, apakah kalian punya makanan siang hari ini? Faida ajabu, kalau mereka menjawab tidak ada, maka dia mengatakan idzan asumu al-yauma, kalau begitu saya berpuasa hari ini. Sama berarti keluarganya ikut puasa, tidak ada makanan, luar biasa. Kalau kita bayangkan kesabaran kita yang tidak bisa dibandingkan lah, malu kalau mau nyebut kesabaran kita, sampai malu masa kayak gini disebut sabar. Tapi ya memang kenyataan kalau kita seperti ini, ya katakanlah baru kehabisan gas saja untuk masak itu sudah marah-marah. Kalau sampai pemerintah terlambat nyetok gasnya 1 hari, itu sudah demo. Sudah melakukan banyak kemungkaran dan kemungkaran hanya karena gas tidak ada 1 hari. Kenapa? Karena ya hari ini tidak bisa makan. Karena tidak ada gas. Apa pakai kayu apa? Apalagi kota metropolitan seperti ini pakai kayu sudah nggak ada. Demo. Barakallahu fiikum. Ya itu karena tingkat keimanan yang tidak ada apa-apanya dengan mereka.
tingkat keimanan yang tidak ada apa-apanya dengan mereka. Hadirin rahmani wa rahimakumullah, maka demikian bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana telah diturunkan Al-Qur'an. Sebagai yang pertama huda, petunjuk. Dan yang kedua sebagai al-bayyinat minal huda, terkandung di dalamnya penjelasan keterangan-keterangan atas petunjuk tersebut. Dan yang ketiga terkandung di dalam keterangan-keterangan tersebut al-furqan, pembeda, menjelaskan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, mana yang salah. Bukan hanya menjelaskan yang baik-baik saja, tapi dibedakan ini baik, ini salah. Islam akan mengatakan kebenaran bahwa itu benar meskipun pahit rasanya. Islam akan mengatakan itu kesalahan dan kebatilan adalah batil, salah, meskipun pahit pula rasanya. Tidak agak miring-miring, ya kalau gitu ya kayaknya baiklah, kenapa ya, sekarang kita sulit, mau gimana lagi, ya kayaknya cocoknya baik aja lah. Enggak, tidak demikian Islam. Tidak demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali pula kepadanya. Tidak bisa diakal-akali. Tidak seperti Bani Israel yang mereka mengakali Taurat. Mereka mengakali Injil, Al-Qur'an tidak bisa sama sekali. Kalau Bani Israel dulu mengakali kewajiban untuk beribadah di hari Sabtu, mereka kan diwajibkan beribadah di hari Sabtu, tidak boleh kerja, tidak boleh kerja di hari Sabtu, mereka wajib beribadah. Kemudian mereka melanggar kewajiban ini hanya karena sebab ikan, hanya karena sebab ikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kebetulan Bani Israel itu adalah pecinta ikan, suka makan ikan mereka. Mereka kan tinggalnya di sawahil, di pinggir pantai. Mereka suka sekali sama ikan. Tetapi sayangnya ikan itu mau datang kalau hari Sabtu. Kalau hari Ahad sampai Jumat jadwalnya nggak datang. Jadi ikan punya jadwal minggir kalau hari Sabtu aja. Sedangkan kalau hari Sabtu mereka tidak boleh nangkep ikan, wajib untuk beribadah, wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, tidak boleh nangkep ikannya. Mereka ngakali, mencoba untuk bagaimana supaya bisa tetap dapat ikan. Akhirnya mereka di pinggir pantai mereka buat lubang-lubang yang besar, lubang-lubang yang besar, yang sudah disiapkan. Ketika datang hari Sabtu, maka ikan itu kan banyak sekali datang masuk ke lubang tersebut. Kalau sudah masuk ke lubang tersebut, ikan tidak bisa keluar lagi. Mereka buat semacam alat, sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Mereka panennya nanti kalau hari Ahad. Kalau hari Ahad baru mereka panen ikan-ikan tersebut. Maka kemudian Nabi di antara mereka menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tidak boleh. Mereka berkilah, kami kan mengambilnya hari Ahad bukan hari Sabtu. Maka diingatkan kepada mereka, kalian mengambil itu hari Ahad, tapi kalian menangkapnya hari apa? Hari Sabtu. Meninggalkan alat itu sudah sama saja menangkap. Kalian menangkapnya pada hari Sabtu. Lalu mereka pun akhirnya barakallahu fikum dibiarkan oleh sebagian kaum yang lain, oleh sebagian Bani Israil yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan masing-masing cuek dengan yang satu sibuk dengan ibadahnya sendiri, tidak mau ngurusi perbuatan orang, yang satu sudah sibuk dengan kemaksiatannya sendiri, tidak mau juga memperdulikan nasihat orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka menjadi apa? Qiradatan khasiin, kera-kera yang amat buruk. Menjadi kera-kera yang amat buruk, dan mereka hanya berumur 3 hari
setelah Allah Subhanahu wa taala mengubah wajah tubuh mereka menjadi qiradah, menjadi kera. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah Al-Qur'an, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak akan bisa disamakan dengan yang lainnya. Demikian pula Al-Qur'an tidak bisa diakali sebagaimana yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan yang menjaganya. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan syariat ini dan Allah yang menjaganya.